Newcastle United adalah klub besar yang tertidur dan menjadi klub semenjana di Liga Inggris sebelum diakuisisi oleh putra mahkota Arab Saudi. The Magpies bahkan sempat beberapa kali nyaris terdegradasi ke divisi Championship. Berbekalkan dana unlimited, mereka bisa bangkit dan menjadi tim yang paling diperhitungkan di Eropa. Cetak Gol coba merangkum cerdasnya manajemen Newcastle United memanfaatkan uang Arab sebagai berikut. Klub miskin yang terancam bangkrut. Newcastle United sempat merasakan masa sulit sebelum diakuisisi oleh Pangeran Mohammed bin Salman. The Magpies lebih sering dijuluki sebagai klub mediocre yang nyaris bangkrut. Pandemi COVID-19 hampir membuat Newcastle gulung tikar akibat kekurangan dana. Manajemen bahkan sampai harus meminta staf non-pemain untuk cuti sementara waktu. Pasalnya, Newcastle kesulitan dalam membayarkan gaji mereka secara penuh. Ini disebabkan karena minimnya pemasukan dari penjualan tiket pertandingan di masa pandemi. The Magpies harus rela kehilangan dana sebesar 1 juta pound sterling. Mike Ashley selaku pemilik Newcastle juga membuat kebijakan yang kontroversial. Dirinya sampai meminta uang tiket musiman dari pendukung The Magpies. Padahal saat itu Liga Inggris belum ada kepastian kapan akan digelar kembali. Kebijakan ini memancing amarah fans yang menuntut Mike Ashley segera angkat kaki. Pria asal Britania Raya ini dianggap sebagai benalu yang semakin menghancurkan Newcastle. Mike Ashley juga pernah membatalkan bonus untuk para pemain The Magpies pada musim 2018-2019. Akibatnya para pemain sampai marah karena merasa nggak bahagia. Ini berdampak buruk pada performa Newcastle United. Kevin Keegan bahkan pernah menghujat Mike Ashley yang dianggap telah merusak kejayaan The Magpies. Dia pun menuntut Ashley untuk segera angkat kaki dari St. James Park. Tuntutan ini juga diperparah dengan para pendukung The Magpies yang juga menginginkan Ashley pergi. Pada akhirnya The Tun Army dijual ke perusahaan raksasa milik Pangeran Mohammed bin Salman. Putra mahkota Arab Saudi ini membelinya lewat perusahaan Public Investment Fund. Mohammed bin Salman membeli mayoritas The Magpies seharga 300 juta pound sterling. Memanfaatkan uang Arab dengan baik. Kehadiran Pangeran Mohammed bin Salman di Newcastle United memberikan semangat yang baru. Pendukung The Magpies langsung optimis klub kesayangannya bisa sukses di Liga Inggris. Dengan bermodalkan dana yang besar, The Tun Army diprediksi bakal merombak skuadnya dengan pemain-pemain beken. Di bawah pimpinan Mohammed bin Salman, Newcastle bergerak dengan cerdik. Manajemen mendatangkan pemain yang tepat. Mereka enggan menghamburkan dana melimpah tersebut untuk merekrut para pemain yang nggak sesuai dengan skemanya. Rekrutan di musim lalu bisa dibilang sukses dengan mampu mengangkat performa klub. Sebut saja Nick Pope, Sven Botman hingga Matt Targett yang diboyong dengan harga murah. Hasilnya mereka sukses menjadi tumpuan dan andalan utama The Magpies. Sedangkan di musim ini Newcastle kembali mengulangi strategi yang sama. Mereka berhasil menggait Tino Livramento, Harvey Barnes hingga Sandro Tonali dengan dana total 145 juta euro. Livramento didatangkan untuk menambal sektor kanan pertahanan The Magpies. Dengan usia yang masih muda, dirinya diprediksi bakal menjadi bek sayap kanan andalan di masa depan. Barnes juga dianggap sebagai pembelian cerdas karena diboyong dengan harga murah. Sandro Tonali melengkapi lini tengah Newcastle United. Pemain asal Italia ini langsung menjadi pujaan baru publik dari St. James Park. Eddie Howe merasa sangat beruntung punya Tonali di dalam skuad asuhannya. Rio Ferdinand memuji transfer cerdas dari manajemen Newcastle. Menurutnya, The Magpies bakal menjadi kandidat kuat penantang Big Six di musim ini. Manajemen Newcastle dianggap bisa mengelola keuangan dengan sangat bijak. Pengeluaran mereka di bursa transfer musim panas ini sebenarnya lebih sedikit dari Manchester City dan Chelsea. The Tun Army enggan jor-joran seperti The Citizen saat pertama kali dibeli oleh Sheikh Mansour. Mereka menggelontorkan dana besar untuk merekrut pemain mediocre. Hasilnya The Citizen sering merugi karena para pemainnya yang gagal mengeluarkan performa terbaik. Pundit kenamaan bernama Jose Enrique menyebut kalau Newcastle lebih cerdas mengelola dana fantastis. Dia bilang The Magpies enggan mengikuti kegagalan Sheikh Mansour di Manchester City pada awal-awal masa kepemimpinannya. Kembalinya performa gemilang Newcastle United. Besarnya dana yang diberikan berpengaruh besar terhadap performa Newcastle United. Terbukti di musim 2021-2022, The Magpies berhasil bangkit dari masa-masa kelam.
Mereka dipastikan bertahan di Premier League dengan menempati peringkat ke-11. Meskipun hanya di papan tengah, pencapaian tersebut dianggap sudah luar biasa. Alasannya, The Magpies sendiri sempat menempati posisi juru kunci dan digadang-gadang bakal terdegradasi. Di musim berikutnya, manajemen cukup serius menjadikan Newcastle sebagai klub raksasa. Hal itu ditandai dengan datangnya Eddie Howe sebagai pelatih kepala mereka. Saat itu dirinya menggantikan posisi dari Steve Bruce yang dipecat akibat performa buruk The Magpies. Hebatnya, Eddie Howe berhasil membawa Newcastle bermain di Liga Champions. Pelatih asal Inggris itu nggak menyangka bisa membawa Newcastle bermain di kompetisi elit. Howe mengatakan kalau The Magpies masih belum cukup siap untuk bermain di sana. Walaupun begitu, dirinya merasa tertantang bisa membawa Newcastle melangkah lebih jauh. Namun The Magpies sempat terpuruk di awal musim dengan gagal memenangkan 3 laga. Beruntung mereka bisa bangkit dan menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan. The Magpies bahkan berhasil menyingkirkan Manchester City di ajang Carabao Cup. Eddie Howe seakan berhasil membungkam kesombongan dari Pep Guardiola. Pelatih berkepala pelontos itu sebelumnya meremehkan Carabao Cup sebagai kompetisi yang gak terlalu penting. Guardiola bilang Manchester City gak memasang target juara di ajang tersebut. Dia pun gak ingin The Citizen seperti Manchester United yang berlarut-larut dalam euforia juara. Selain itu, Newcastle juga tampil luar biasa saat menjalani fase grup Liga Champions. Walaupun menjadi tim debutan, The Magpies masih belum terkalahkan dalam 2 pertandingan. Puncaknya terjadi saat mereka memenangkan duel Timur Tengah. Di laga itu, The Magpies berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain dengan keunggulan telak 4-1. Alhasil, Newcastle memuncaki klasemen grup F yang dianggap grup neraka. Gacornya lini serang. Selain Eddie Howe, kebangkitan Newcastle juga nggak lepas dari gacornya lini serang mereka. Kombinasi penyerang muda dan berpengalaman dianggap sudah bisa beradaptasi dengan baik. Alexander Isak menjadi pemain yang paling disorot dengan torehan 4 golnya. Padahal sejak didatangkan pada musim lalu, Isak belum bisa menjadi tumpuan akibat cedera. Eddie Howe sebelumnya memang sangat yakin kalau Isak bisa bangkit dan menjadi andalan. Bahkan dirinya sempat menyematkan sang bomber dengan legenda Arsenal yakni Thierry Henry. Selain Isak, Miguel Almiron juga semakin menunjukkan performa matangnya. Pemain yang mirip dengan Raditya Dika ini mampu mencetak gol di laga-laga krusial. Salah satunya terjadi pada laga menghadapi Paris Saint-Germain dengan menorehkan 1 gol. Performanya semakin meningkat dan menjadi ajang pembuktiannya setelah sempat diremehkan. Jack Grealish sempat menyebut Almiron sebagai pemain yang gak bakal berkembang. Kemudian juga ada Callum Wilson yang juga gak kalah gacornya dengan pemain muda. Walaupun sudah memasuki kepala 3, Wilson mampu mencetak 4 gol dari 6 pertandingan terakhir. Nggak cuma itu, Newcastle juga memiliki beberapa winger-winger yang energik, mulai dari Jacob Murphy, Anthony Gordon hingga Harvey Barnes. Meskipun jarang mendapatkan menit bermain, Murphy selalu berkontribusi dengan menorehkan 1 assist. Sedangkan Anthony Gordon digadang-gadang masih punya masa depan yang cerah. Di musim ini saja dirinya mampu mencetak 2 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan di berbagai kompetisi. Itulah ulasan cerdasnya Newcastle United membangun tim dengan memanfaatkan uang Arab. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Magpies bisa tampil konsisten dan bakal menjadi tim raksasa di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.